Halo Sobat Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kopi Hijau Garden, channel yang mengulas dan membahas tentang dunia tanaman. Dan kali ini saya akan membahas tentang tanaman asli Indonesia yang menjadi buruan bangsa asing sejak zaman dahulu. Tapi sebelum video kita lanjutkan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan cara like video ini, share atau bagikan ke teman-teman Anda, dan juga subscribe di channel Kopi Hijau Garden agar bisa mengikuti video-video dari saya selanjutnya. Dan marilah kita belajar bersama. Sejak zaman dulu, Indonesia sudah terkenal akan pulau penghasil tanaman dengan nilai jual yang sangat tinggi. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas unggulan yang membuat Sriwijaya kaya raya layaknya raja di India. Tak heran jika Indonesia menjadi incaran para penjajah kala itu. Tanaman apa saja sih yang menjadi buruan para bangsa asing di saat itu? Berikut 5 pohon asli Indonesia yang bernilai tinggi sejak zaman dahulu. 1. Cengkeh. Cengkeh adalah rempah-rempah purbakala yang telah dikenal dan digunakan ribuan tahun sebelum Masehi. Semerbak harum cengkeh telah membius banyak negara untuk menemukan sumbernya. Ketika itu di dunia, cengkeh hanya diketahui dapat tumbuh di pulau-pulau kecil di Maluku. Ternate adalah tanah asal cengkeh selain Tidore, Makian, Bacan, dan Moti. Dari kelima pulau ini pohon cengkeh menyebar. Gara-gara harumnya kuncup bunga ini, berbagai bangsa datang mencarinya sampai ke bumi Maluku Utara. The Iceland can be smelled before I can be seen. Demikian ungkap Kayleigh Milton mengawali bukunya Natalis Nutmeg. Ungkapan itu kurang lebih bermakna, Kepulauan Banda dapat tercium wanginya sebelum pulaunya terlihat. Maka terbayangkan betapa luar biasa Banda dengan palanya saat itu. Dalam perdagangan internasional, pala Indonesia dikenal dengan nama Banda Nutmeg. Pala merupakan tanaman buah asli Indonesia, khususnya Banda dan pulau-pulau Maluku lainnya. Tanaman ini kemudian tersebar di Pulau Jawa. Sejak itu, pembudidayaan pala terus meluas sampai Sumatera. Pala kini tidak lagi monopoli orang Banda Neira. Sekarang sudah ada pala Grenada yang menjadi pala sebagai salah satu ekspor andalan mereka. 3. Gaharu. Gaharu merupakan komoditas langka dan spesies asli Indonesia. Gaharu berarti harum, yang berasal dari bahasa Melayu atau bahasa Sansekerta. Aguru berarti kayu berat atau tenggelam. Gaharu adalah bahan parfum yang diperoleh dari hasil ekstraksi, resin dan kayunya. Dilihat dari wujud dan manfaatnya, gaharu memang sangat unik. Gaharu sudah terkenal sebagai komoditas penting sejak zaman Mesir kuno. Mumi besar selain diberi rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, juga diberi cendana dan gaharu. Di pasar internasional, gaharu diperdagangkan dalam bentuk kayu, serbuk, dan minyak. 4. Kapur barus. Inilah salah satu hal yang menarik para pedagang Cina, India, Parsi, Arab, Turki, dan Eropa datang ke Barus. Sedemikian tersohornya kota Barus sebagai penghasil bahan baku kamfer sejak abad ke-9. Hingga semua saudagar dari seluruh penjuru dunia berlayar ke Barus untuk membeli kayu penghasil kamfer ini. Sejak abad ke-4 sampai abad ke-10 Masehi atau sesudahnya, kapur barus atau kamfer merupakan barang komoditas di sebagian besar dunia. Dari Cina sampai kawasan Laut Tengah meliputi Indochina, Asia Tenggara, India, Persia, Timur Tengah, dan bahkan sampai Afrika. 5. Cendana. Cendana adalah tanaman khas yang tumbuh di Pulau Timur dan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Konon karena pohon cendana inilah, Pulau Sumba kemudian mendapatkan julukan sebagai Sandalwood Island.
Pada abad ke-15, datanglah bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda ke Pulau Timur untuk melakukan transaksi cendana. Sejak itu, perdagangan cendana semakin marak. Di Pulau Timur terdapat 12 pelabuhan yang ramai dikunjungi kapal dagang mancanegara. Bahkan pedagang dari wilayah Indonesia bagian barat dan Cina berlayar ke berbagai wilayah penghasil cendana di Nusa Tenggara Timur, terutama Pulau Sumba dan Pulau Timur. Nah, seperti itulah sedikit ulasan dan penjelasan tentang 5 tanaman asli Indonesia yang jadi buruan bangsa asing sejak zaman dahulu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Hiduplah kamu dengan sesama sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Salam satu hobi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.